Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki masih terus bergulir dan menjadi pusat perhatian masyarakat. Penangkapan dan penetapan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka otak pembunuhan keji itu tak serta-merta membuat kasus ini tuntas. Namun sebaliknya, kasus ini justru menjadi kian panjang. Satu persatu saksi muncul ke publik dengan beragam keterangannya. Masing-masing mengklaim sebagai fakta yang sebenarnya. Awal pekan ini, seorang saksi kembali mengemuka. Ia adalah Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awot yang juga pernah memberikan kesaksian kepada polisi pada tahun 2016 silam. Didampingi sejumlah kuasa hukum, Liga Akbar mendatangi Mapolda Jawa Barat menjalani pemeriksaan penyidik sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lantas, siapa Liga Akbar? Liga mengaku dirinya merupakan teman dekat Eki. Bahkan, ia menyebut Eki sudah seperti keluarganya sendiri. Liga berharap kedatangannya bisa menyingkap tabir kasus pembunuhan yang belum juga tuntas ini. Oh, sudah kayak adik kakak dulu, kayak saudara. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Iya. Baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat? Asmara dan geng motor, saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke mana? Ke Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Iya, di rumah. Di rumah Eki. rumahnya Eki. Minta doanya aja buat almarhum Eki, almarhum Vina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Gue dengan korban ya mengenal, kenal kurang lebih sekitar 4 bulanan lah atau 6 bulan dengan korban Eki ya, dan Vina pun kenal dekat dengan mereka berdua. Sebagai teman dekat Eki, Liga juga disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk menjibak tabir kasus kematian tragis sejoli Vina dan Eki secara benderang. Kuasa hukum menyebut Liga Akbar telah memberikan keterangan baru yang merupakan fakta sesungguhnya dari peristiwa 8 tahun silam itu. Liga Akbar disebut telah mencabut beberapa poin kesaksian penting yang pernah disampaikan kepada penyidik dalam persidangan tahun 2016. Tadi mengulas BAP yang terdahulu, BAP yang waktu 2016 yang sudah dikonfirmasi oleh Liga dan sudah terklarifikasi oleh Liga. Ada beberapa poin yang oleh Liga sendiri dicabut, namun memang akan dilakukan pendalaman lagi oleh teman-teman kepolisian karena Liga sendiri harus membuktikan ada saksi-saksi lain yang harus dihadirkan pada saat nanti diperiksa berikutnya. Lantas apa saja keterangan Liga Akbar yang kini dianulirnya sendiri karena tak sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Terkait poin yang sangat penting lah, kami lihat sangat penting itu yang dicabut itu terkait adanya pengejaran dan pelemparan. Nah, itu sebenarnya secara faktanya bahwa Liga Akbar itu tidak menyaksikan ataupun tidak ada di tempat di situ. Karena Liga Akbar ini bertemu terakhir dengan Eki dan Vina itu pada saat masih nongkrong di warung dekat SMA 4. Liga Akbar juga disebut memberikan kesaksian baru yang mengejutkan terkait 8 orang yang telah dijatuhi hukuman pidana. Selain itu, ia juga bersaksi soal tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Liga Akbar mengaku tak mengenal Peggy Setiawan, serta tak pernah melihatnya di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Berdasar keterangan dari klien kami ini, Liga Akbar tidak mengenal ke-8 tersangka ataupun terpidana yang sekarang. Dengan kronologis yang terpotong itu, jangankan melihat Peggy, mengenalnya pun tidak. Jadi ini kita juga mempertegas untuk pemeriksaan Liga ini bahwa yang bersangkutan pada saat di TKP pada saat itu juga tidak kenal dengan Peggy, tidak mengetahui dengan Peggy Setiawan. Nah, ini yang menjadi berkembang itu rangkaian adanya pelemparan, pengejaran itu disambungkan dengan keterangan yang
disampaikan oleh Aep dan Dede. Nah ini yang jadi kita berasumsi apakah ini suatu rangkaian tuh antara saksi-saksi ini yang sudah dikondisikan. Kesaksian Liga Akbar yang bisa menjadi angin segar untuk Peggy Setiawan ini berlawanan dengan keterangan saksi lainnya, seperti Aep. Saksi bernama Aep yang bekerja di bengkel dekat lokasi kejadian mengaku melihat Peggy Setiawan alias Perong ada di lokasi kejadian dan ikut terlibat pembunuhan malam itu. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum lepas dari sorot publik dalam 1 bulan terakhir ini. Para saksi bermunculan dengan berbagai keterangan yang saling mematahkan. Munculnya Liga Akbar yang disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki sontak menyedot perhatian masyarakat. Liga Akbar muncul sebagai saksi untuk memberikan keterangan baru, sekaligus mencabut kesaksian yang pernah disampaikan pada polisi tahun 2016 silam. Ini juga kami memberikan catatan bahwa pada saat pemeriksaan 2016 itu terhadap baik terhadap Liga Akbar ataupun dengan saksi-saksi lainnya. Nah, kami ini menduga ada suatu pengarahan lah untuk mengarahkan kepada sesuatu sehingga klien kami ini Liga Akbar terpaksa untuk mengikuti alur tersebut. Munculnya Liga Akbar dengan kesaksian yang mencengangkan itu mendapat tanggapan keras dari keluarga almarhum Vina. Kakak Vina, Mardiana, mengaku tak mengenal Liga Akbar dan mempertanyakan mengapa para saksi baru muncul sekarang. Saya dan keluarga itu tidak begitu kenal sama teman-teman yang di luar, termasuk Liga, termasuk pelaku-pelaku juga gitu. Jadi memang nggak ada yang kenal sama teman-teman yang di luar. Kami keluarga taunya teman-teman yang di rumah. Apakah ada keberatan atau gimana tuh Mbak menanggapi terkait hal ini? Keberatan sih tidak ya, cuman lebih lebih pusing aja sekarang. Karena pada saat awal kejadian itu saya mencari saksi itu sangat sulit. Sekarang bermunculan saksi, gitu kan? Bermunculan saksi dengan bilang begini, bilang begitu, kan membuat keluarga bingung. Tapi artinya itu hal. Kuasa hukum keluarga Vina juga ikut bersuara keras atas kesaksian Liga Akbar. Langkah Liga Akbar mencabut keterangannya di depan penyidik serta persidangan pun dipertanyakan. Saya sedikit agak bingung dan apakah dengan mencabutnya keterangan itu adalah sudah menjadi keterangan yang sebenarnya. Karena saya sembari membaca putusan, Liga Akbar ini kan di persidangan kan disumpah ya. Disumpah dan tentunya tidak ada penekanan kalau di hadapan majelis hakim. Dan sini di dalam putusan ini jelas ada peranan-peranan yang dia katakan terhadap melihatnya kejadian tersebut. Kemudian ada juga dia menerima BBM masuk dari salah satu orang bernama Rivaldi alias Ucil mengatakan bahwa mampus Eki meninggal mati gitu kan. Dan ini ditunjukkan juga oleh saudara Liga Akbar ke beberapa temannya. Dan ini sudah ada pembuktian di hadapan majelis hakim. Ini saya jadi sebagai kuasa hukum keluarga Vina ini jadi bingung sekali gitu. Apakah sampai di persidangan itu Liga Akbar merasa tertekan? Liga Akbar bukan orang pertama yang mencabut kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya, suara senada juga telah muncul dari mantan terpidana Saka Tatal. Dengan lantang, Saka mengatakan keterangannya pada penyidik hingga ke meja persidangan bukanlah fakta atas peristiwa 8 tahun lalu. Liga Akbar bukan orang pertama yang mencabut kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para saksi telah muncul dengan berbagai keterangan. Ada yang sama, ada pula yang saling berlawanan. Lantas,
apakah kesaksian Liga Akbar serta sederet saksi lainnya bisa membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadi terang dan segera tuntas. Keterangan seorang saksi itu tergantung dari daya ingat pertama tadi disampaikan. Yang kedua, apakah ada intervensi dari pihak lain ya. Jadi keterangan saksi itu atau keterangan terdakwa di dalam pasal 184S1 itu disebutkan bahwa keterangan yang bukan merupakan alat bukti mutlak. Sedangkan misalnya kalau bukti forensik ya, baik itu namanya otopsi, kemudian digital forensik, dan lain itu merupakan alat bukti yang betul-betul mutlak tidak terbantahkan. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa saksi kunci, saya sependapat memang banyak istilah-istilah di media sekarang yang membuat masyarakat menjadi bingung gitu ya. Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki kini telah menciptakan opini publik yang liar dan menimbulkan sederet pertanyaan. Semua pihak berharap agar kebenaran segera terungkap dan korban mendapatkan keadilan. Kasus ini pun mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk mengawal dan mengusut tuntas kasus yang menewaskan sejoli Vina dan Eki. Presiden berharap agar kasus ini bisa dilakukan secara terbuka dan transparan agar terang benderang. Yang meninggal itu apa? Kasusnya yang meninggal itu viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Ya, kasus ini memang kian panjang. Kali ini muncul tangkapan rekaman CCTV yang viral dan menjadi sorotan. Tangkapan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian digadang-gadang bisa membuka tabir misteri setelah 8 tahun pembunuhan itu terjadi. Dari catatan yang terekam di tangkapan rekaman CCTV tersebut, menunjukkan video tersebut adalah rekaman 2016. Dalam tangkapan rekaman hitam putih, terlihat sekelompok pria mengendarai sepeda motor di sekitar jalan Layang Talut. Terlihat jelas salah satu foto memperlihatkan ada pemotor yang memegang benda diduga balok kayu berukuran panjang. Aktivitas mereka diduga terjadi setelah Vina dan Eki dianiaya oleh Peggy dan kawan-kawannya. Soal rekaman CCTV tersebut, kuasa hukum Saka Tatal Titin Priyalianti mengatakan, memang ada 5 CCTV yang bisa dijadikan barang bukti saat di persidangan kala itu. Namun sayang, rekaman CCTV tersebut gelap dan tidak ada petugas yang ahli untuk membuka rekaman CCTV itu. Di situ kan daerah situ sejak SMP 11 sampai ke flyover Tarung, di situ kan banyak CCTV sekitar 5 sampai 7. Sebetulnya di persidangan saya tanyakan juga, itu ada 5 sampai 7. Yang saya ingat betul itu terkonfirmasi ada 5 tempat lah. Saya itu menanyakan apakah dari pihak kepolisian tidak mencoba mencari rekaman CCTV, membuka rekaman CCTV. Dijawab waktu itu sudah dibuka tetapi gelap dari keterangan saksi dari kepolisian. Kemudian jawaban saksi lainnya tidak bisa dibuka. Loh kok tidak bisa dibuka? Alasannya karena anggota Polres Cirebon Kota tidak ada yang memiliki keahlian untuk membuka rekaman CCTV. Jadi 2 jawaban itu. Nah, waktu itu ya saya sudah memohonkan majelis hakim apakah bisa menghadirkan saksi yang bisa membuka rekaman CCTV. Karena waktu itu CCTV-nya juga tidak dihadirkan di persidangan. Mengenai ramainya tangkapan rekaman CCTV yang beredar luas di publik, masih belum mendapatkan tanggapan dari pihak kepolisian. Polisi meminta agar publik untuk bersabar. Dan saat ini penyidik masih fokus dalam pemeriksaan saksi dan penyidikan. Rekaman CCTV bisa menjadi barang bukti kuat untuk mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat dan kronologi penganiayaan Eki dan Vina. Lantas pertimbangan apa saja yang bisa menjadikan rekaman CCTV yang viral ini kembali diselidiki dan menjadi bukti yang baru?
Saya mengapresiasi dinamika dan kemajuan pada CCTV ya. Dan yang kedua, kembalikan pada penerapan alat bukti elektronik ya. Bahwa ada pasal 5, ada pasal 6 Undang-Undang ITE yang itu menjadikan pedoman dan dasar penggunaan alat bukti elektronik. Antara lain harus dijamin keutuhannya, dijamin kebenarannya ya dalam proses pembuktian itu harus secara konsisten dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, menurut saya ini satu hal yang menarik ya, kenapa muncul ya pada waktu itu sampai ada pandangan dan pendapat tidak ada ahli yang mampu menganalisis. Saya kira itu adalah satu alasan yang patut dipertanyakan, dan sekarang ini ada momentum yang baik ya untuk kemudian menganalisis itu ya, supaya tidak terjadi polemik ya, antara lain untuk membenarkan apakah memang CCTV yang menggambarkan pada peristiwa terjadinya perkara tersebut, atau betulnya ada hal-hal lain ya yang kemudian rekayasa dan sebagainya. Jadi poin saya adalah daripada ini berpolemik berkepanjangan mengenai CCTV, saya kira penyidik ya sesegera mungkin menggunakan ahli forensik untuk menganalisis ya kaitannya dengan alat bukti elektronik yang berupa CCTV ini. Memang kasus pembunuhan Vina dan Eki belum terungkap sepenuhnya selama 8 tahun ini dan menyisakan tanda tanya. Bisa saja rekaman CCTV itu menjadi salah satu petunjuk kuat dan bukti baru untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Pertama adalah ketika kita mau berbicara masalah file itu real atau tidak, kita harus punya secara fisik datanya begitu. Supaya apa? Supaya kita bisa memeriksa metadatanya itu benar-benar syah apa tidak gitu. Karena di metadata itu nanti ada informasi tentang tanggal pembuatan, perangkat yang digunakan, lokasi pengambilan video dan lain-lain. Kemudian juga nggak bisa hanya dari screenshot, kita harus melihat videonya. Karena apa? Karena akan kita analisis tuh frame by frame-nya itu kira-kira ada nggak editing gitu, ada nggak yang dihilangkan begitu, ada nggak perbedaan warna, ketidakcocokan bayangan dan lain-lain gitu. Kemudian juga perlu kita lihat konsistensi waktu dan tanggal. Kita perlu memeriksa tanggal dan waktu yang tertera di video itu sesuai dengan kejadian yang dilaporkan apa tidak gitu. Nah, yang paling penting adalah keaslian sumber. Kenapa? Karena kita harus tahu nih sumber aslinya dari mana.